Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus kita berusaha agar selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat dengan tema hidup berkah. Orang tua kita, mbah kita, kakek kita, nenek kita sering memberikan pesan, Le, kamu hidup itu yang penting berkah. Seperti apa yang dimaksud dengan keberkahan? Ada satu doa yang dibaca oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sering dibaca ketika disampaikan dalam upacara perkawinan, atau ada teman kita yang menikah, kita sering membaca doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu laka, Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan. Laka, kalau anak pesantren itu memaknai mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, laka, manfaat untuk kalian. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan alaika. Kalau yang pertama itu laka, yang nomor dua alaika. Alaika itu yang tidak enak, Pak. Karena hidup ini cuma dua pilihan. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Begitu dilantik jadi pimpinan menyenangkan, tapi begitu dipecat atau disuruh mundur tidak mengenakan.
Tapi dua-duanya itu bisa mendatangkan keberkahan, baik yang laka maupun yang alaika, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Orang sehat itu laka, menyenangkan. Orang sakit itu menyedihkan, alaika. Tapi dua-duanya bisa mendatangkan keberkahan kalau kita sikapi dengan positif, dengan penuh kebaikan. Orang naik pangkat itu keberkahan. Ketika pangkat itu diturunkan juga bisa menjadi keberkahan. Itu sebabnya doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Oleh karena itu ulama memberikan tafsir, memberikan keterangan bahwa makna al-barokah itu pertama adalah bimakna az-ziyadah atau ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ketika orang punya jabatan bisa jadi mendatangkan keberkahan, tapi bisa jadi malah petaka bagi kita kalau tidak bisa mendatangkan kebaikan. Tidak sedikit orang gara-gara jabatan lupa kepada Allah, lupa sholat jamaah, lupa subuhan ke masjid karena jabatan. Tapi bisa jadi ketika kita ini tidak punya apa-apa, kesempatan untuk beribadah banyak. Atau ketika kita ini mendapatkan keuntungan manfaat, katakanlah rezeki yang melimpah, bisa jadi itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Tapi bisa jadi dengan kekayaan itu lupa kepada Allah. Nah, oleh karena itu yang dimaksud keberkahan, makna yang pertama adalah tambahnya kebaikan. Orang kadang-kadang ketika diuji oleh Allah sakit, semangat ibadahnya semakin tinggi. Ketika kita tidak mempunyai jabatan apa-apa, semakin rajin ke masjid. Nah, yang nomor dua, para hadirin yang dimuliakan Allah, keberkahan itu maknanya al-barakatu bimakna as-sa'adah, kebahagiaan. Model kebahagiaan yang seperti apa dalam pandangan agama? Kita ini sering menilai keliru hakikat kebahagiaan. Seseorang hanya melihat kebahagiaan dalam aspek lahiriah. Itu sebabnya Al-Quran ketika menjelaskan tentang kehidupan keluarga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menjadikan. Nah, kata khalaqa ini Pak, secara lahir muncul kata kholkun. Kholkun itu physically, tampang. Jadi orang melihat, oh dia senang bahagia kalau punya istri cantik. Itu kholkun namanya, tampang, secara fisik. Apa benar seseorang ketika punya istri cantik itu bahagia? Pasti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ketika saya ceramah di pengadilan agama, kepala pengadilan agama itu cerita ternyata banyak yang melakukan cerai gugat atau gugat cerai itu rata-rata perempuannya cantik-cantik.
Bisa ya, bisa tidak. Tapi dari kata khalaqa itu muncul kata khulukun dari akar kata yang sama. Kata khalqan yang artinya tampang tadi lebih pada sifatnya fisik, tapi yang nomor dua khulukun. Apa maknanya? Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang mulia. Jadi kebahagiaan itu lebih kita lihat dari aspek moralitas, akhlak yang baik. Istri bahagia kalau akhlak suaminya baik. Suami bahagia kalau akhlak istrinya baik. Ayat ini dilanjutkan dengan kalimat litaskunu ilaiha. Apa maknanya? Kalau kita urai dari sisi kebahasaan, kata litaskunu itu berasal dari kalimat sakana yaskunu. Secara lahir akan muncul kata sakan. Sakan atau maskan. Sakan atau maskan itu artinya tempat tinggal. Karena apa? Seringkali kita melihat kebahagiaan dari aspek lahiriah. Seseorang itu dianggap masuk dalam kategori bahagia kalau sudah punya tempat tinggal. Itu aspek lahir. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang sudah punya rumah, bahkan rumahnya mewah, menjamin orang itu bahagia? Pasti kita sepakat belum tentu. Oleh karena itu, dari kata sakana yaskunu muncul kalimat sakinah. Kalimat sakinah ini yang digunakan oleh para ahli tafsir ketika mengartikan litaskunu ilaiha. Itu sebabnya kita sering mendoakan kepada kawan-kawan itu, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi pilihan sakinah itu berasal dari kalimat litaskunu ilaiha, ketenangan hati.